Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Lemah lembutlah terhadap orang yang tergelincir, karena itu akan membuka fikir. Dengan berbuat baik menjadikan orang mudah untuk berbalik, dengan cara yang ihsan menjadikan orang mudah untuk terkesan. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih bersama saya dalam program tayangan Tangga Menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan di halqah yang ke-14 ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang tangga taubat. Dan kali ini kita akan membahas tema tentang bagaimana semestinya kita itu bisa menjadi wasilah, menjadi sarana bagi saudara kita untuk menjadi baik. Karena Rasulullah Muhammad SAW bersabda, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Allah memberikan hidayah kepada seseorang dikarenakan olehmu, itu lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah. Dan unta merah adalah unta kendaraan yang paling spesial dan paling istimewa pada zaman Rasulullah SAW mengucapkan hadis ini, mensabdakan hadis ini. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di halaqah yang ke-14 tentang menjadi sarana ataupun jalan pertaubatan bagi orang lain. Di halaqah ini saya ingin berkisah tentang anak muda di zaman Rasulullah Muhammad SAW. Dan riwayat menyebutkan nama anak muda itu Abdullah. Bukan Abdullah bin Umar, bukan Abdullah bin Abbas, bukan Abdullah bin Mas'ud. Tapi Abdullah. Hanya saja para sahabat memanggil Abdullah ini al-himar. Himar itu artinya adalah keledai. Akan tetapi Abdullah dipanggil keledai itu bukan panggilan ejekan. Walaupun dalam Al-Quran sering sekali keledai itu dijadikan sebagai gambaran orang yang dungu, orang yang bodoh, bahkan suara ringkikannya adalah seburuk-buruk suara. Tapi dalam konteks memanggil Abdullah dengan himar itu bukan konteks ejaan. Kenapa Abdullah dipanggil himar? Karena Abdullah itu memiliki fisik yang sangat kuat. Dan binatang yang kuat itu adalah himar, sabar. Bahkan menurut cerita, keledai itu walaupun ditaruh barang yang dia sudah tidak mampu untuk memikulnya, dia tidak berusaha untuk melepas barang itu, tapi dia hanya akan duduk, tidak berjalan, hanya untuk menahan barang-barang yang ada di atas punggungnya itu. Abdullah al-Himar adalah sahabat Rasulullah Muhammad SAW yang masih muda. Dia sangat mencintai Rasulullah SAW dengan cinta yang menakjubkan. Suatu saat Abdullah al-Himar pergi ke pasar. Kemudian saat berjalan-jalan di pasar, Abdullah melihat ada syal, ada sorban, dan dia membayangkan seandainya sorban ini dipakai oleh Rasulullah, alangkah indahnya itu. Maka Abdullah al-Himar menemui penjual sorban itu, tapi dalam riwayat yang lain disebutkan makanan. Jadi melihat makanan, dan Abdullah memikirkan seandainya Rasulullah SAW memakan makanan ini, ya, alangkah besarnya pahala yang aku dapat kalau aku bisa memberikan makanan ini kepada Rasulullah. Tapi riwayat yang lain mengatakan itu adalah sorban.
Kemudian Abdullah Al-Himar menemui penjual itu, kemudian bertanya harganya berapa, kemudian ditawar sampai harga yang paling rendah ditawar. Begitu sudah deal harga, maka Abdullah Al-Himar berkata kepada penjual itu, ikutlah aku, nanti akan aku kasih uang sebagai harga dari sorban ini. Begitu diajak, maka ternyata diajak untuk menemui Rasulullah SAW. Begitu ketemu Rasulullah SAW, maka Abdullah Al-Himar mengambil sorban itu dan memberikan kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, ini adalah sorban yang bagus, dan aku berharap sorban yang bagus ini akan semakin bertambah bagus kalau engkau yang memakainya. Maka aku hadiahkan sorban ini kepadamu. Kemudian Rasulullah berterima kasih dan Rasulullah SAW menerima hadiah. Dan Rasulullah SAW tidak menolak itu. Akan tetapi Abdullah Al-Himar mengatakan, tapi Rasulullah, aku tidak punya uang untuk membelinya, maka bayarlah kepada penjual ini. Antum bisa bayangkan, para muslimin muslimat bisa membayangkan sebegitu besar cinta Abdullah Al-Himar kepada Rasulullah, sampai ingin memberikan sesuatu yang beliau tidak kuat, tidak mampu untuk membelinya. Akhirnya Rasulullah SAW membayar, ya, jadi itu yang menghadiahkanlah Abdullah Himar, tapi yang membayar Rasulullah SAW. Akan tetapi Abdullah Al-Himar memiliki satu masalah besar dalam hidupnya. Apa itu? Abdullah Al-Himar adalah pecandu khamar. Tidak bisa melewati hari kecuali meminum khamar. Sedangkan pada saat itu khamar sudah diharamkan. Jadi khamar, minuman keras, itu melewati beberapa tahapan sampai pada akhirnya diharamkan. Karena di awal Islam minuman keras itu tidak diharamkan, diperbolehkan. Makanya kita mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Hai orang beriman, jangan dekati salat kalau lagi mabuk. Makanya para sahabat biasanya minum khamrnya di waktu yang jeda antara dua salat itu sangat panjang. Contohnya mabuknya pada subuh. Kenapa? Karena nanti zuhur, subuh ke zuhur itu panjang, sehingga zuhur masuk waktu salat sudah sadar, tidak mabuk. Atau ba'da isya, karena isya ke subuh panjang, begitu mabuknya ba'da isya, subuh sudah segar. Tapi kalau mabuknya ba'da zuhur, sebentar lagi asyar. Mabuknya ba'da asar, sebentar lagi maghrib. Mabuknya ba'da maghrib, sebentar lagi sudah isya. Sehingga itu ditinggalkan oleh sahabat. Dan karena masyarakat Arab jahiliyah tidak bisa lepas dari yang namanya minuman keras, khamr, bahkan mereka menamai buah yang dari buah itu mereka peras sehingga menjadi minuman khamr, yaitu buah anggur dengan nama al-karam. Al-karam mereka gunakan untuk menyebut buah anggur, yang terjemahan arti al-karam itu sebenarnya adalah kedermawanan. Kenapa? Karena khamr bagi masyarakat jahiliyah adalah simbol kedermawanan. Sehingga kita mendapati Hamzah bin Abdul Muttalib minum khamr ketika masih jahiliyah, dan juga sahabat-sahabat yang lain. Akan tetapi ketika khamr diharamkan lewat firman Allah Subhanahu wa taala, innamal khamru wal maizir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Khamr, judi, mengundi nasib, sedekah untuk berhala itu najis perbuatan syaitan. Fajtanibu. Fajtanibu itu artinya adalah tinggalkan. Dan kasusnya berbeda, larangannya, perintahnya berbeda dengan urusan zina. Ketika zina, Allah berfirman, la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Tapi ketika bicara khamr, tinggalkan khamr. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau tinggalkan itu, kondisi sahabat pada saat itu sedang ada di dalamnya. Khamr contohnya, sahabat sebagian besar tidak bisa keluar dari khamr, ada di dalamnya, maka tinggalkan. Karena zina itu adalah pekerjaan atau hal yang biasa dilakukan orang-orang hina, bukan orang-orang kelas atas. Maka Allah berfirman, la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Kenapa? Karena posisi sekarang kalian itu ada di luar zina. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdullah Al-Himar kecanduan khamr. Sehingga begitu khamr diharamkan,
Hampir setiap minum khamar ketahuan dibawa menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Untuk dicambuk. Dan Rasulullah mencambuk Abdullah Al-Himar dengan penuh cinta karena Rasulullah tahu dalam hati Abdullah Al-Himar ada cinta yang besar kepada Allah dan Rasulnya. Buktinya tadi yang saya ceritakan di awal, ingin memberikan hadiah walaupun tidak mampu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian minum khamr lagi, ditangkap, kemudian dicambuk lagi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari berikutnya minum khamr lagi, dicambuk lagi, dan begitu seterusnya hingga sering sekali Abdullah Al-Himar itu harus menerima hukuman dera cambuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga suatu ketika Rasulullah menjambuk Abdullah Al-Himar. Setelah selesai, maka Abdullah Al-Himar keluar dari masjid. Dan ketika hendak keluar pintu masjid, maka tiba-tiba ada seorang sahabat yang melaknat Abdullah Al-Himar. Ya, la'anakallah, wahai anak muda, semoga Allah melaknatmu. Ya, alangkah seringnya kamu melakukan kemaksiatan itu, minum khamr itu. Maka tiba-tiba Rasulullah SAW ketika mendengar kalimat laknat dari sahabatnya itu, Rasulullah melihat sahabat yang melaknat pemuda tersebut. Rasulullah menunjukkan wajah marah, tidak kepada pemuda yang kecanduan khamr, tapi kepada sahabatnya yang melaknat pemuda itu. Ya, dan Rasulullah SAW ingin menyampaikan pesan. Ya, Rasulullah berkata, jangan kamu melaknatnya, karena sesungguhnya di dalam hati pemuda ini ada cinta yang besar kepada Allah dan Rasul-Nya. Begitu mendengar kalimat itu dari Rasulullah SAW, maka sahabat yang biasanya 3 hari dalam seminggu, 3 kali seminggu menemui Rasulullah, begitu mendengar Nabi mengatakan pemuda ini mencintai Allah dan Rasul-Nya, maka setiap hari sahabat pecandu khamr itu menemui Rasulullah SAW. Setiap hari menemui Rasulullah, sampai akhirnya pemuda itu melakukan taubat nasuha dari minuman khamr yang dirinya tidak bisa lepas dari belenggu pada sebelumnya. Lihat, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lemah lembutnya Nabi kepada orang yang sedang tergelincir di tengah kemaksiatan menjadi sebab pemuda itu meninggalkan dosanya, meninggalkan kemaksiatannya, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka jadilah orang-orang yang bisa menjadi sebab hidayah bagi saudaranya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ketemu di episode berikutnya. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.